Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya nih adik-adik ini? Semoga tetap semangat dan semoga adik-adik semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kak Erlan dengar-dengar ada yang pekan ini lagi ujian sekolah ya. Ada juga yang belum mulai ujiannya, ada juga bahkan yang sudah selesai ujian sekolahnya. Masya Allah. Kak Erlan berdoa semoga ilmu yang kita pelajari selama ini diberkahi dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidana ilma. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Kak Erlan hari ini senang banget bisa bertemu dan berjumpa di ruang tonton adik-adik sekalian sore hari ini ya, dimana insya Allah kita hari ini mau melanjutkan kembali cerita kita tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum jami'an. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mau bercerita tentang sosok sahabat yang termasuk paling mulia, karena dia adalah sahabat yang menjadi Khulafaur Rasyidin ya, dia adalah khalifah yang ketiga menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nanti Kak Erlan akan ceritakan prestasi-prestasi apa saja yang ditorehkan oleh sahabat satu ini. Dan adik-adik tahu tidak, sahabat yang satu ini adalah sahabat yang punya banyak sekali keutamaan yang sepertinya kalau kita kajian 1 jam itu tidak akan cukup untuk menjelaskan berbagai macam keutamaan dari sosok sahabat yang satu ini. Kak Erlan, emangnya hari ini kita mau cerita tentang siapa sih Kak Erlan? Penasaran ya? Kak Erlan kasih tahu, hari ini kita mau cerita tentang sosok sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Siapa namanya adik-adik? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nasab lengkapnya Kak Erlan sebutin ya, kakek-kakeknya Utsman. Nama lengkapnya Utsman itu adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr. Nah adik-adik, kalau kita lihat dari nasab ini, kalau kita lihat kakek-kakeknya Utsman bin Affan, maka kita lihat ada pertemuan kakek yang sama dengan garis keturunannya Nabi Muhammad SAW, yaitu sama-sama punya kakek kesekian yang bernama Abdul Manaf. Karena kan nama Nabi, nasabnya lengkapnya itu dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini kakek Nabi yang kelima. Ya adik-adik ya, Abdullah ini bapaknya Nabi, Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi yang pertama, Hashim ini kakek Nabi yang kedua, Abdul Manaf kakek Nabi yang ketiga. Berarti di kakek Nabi yang ketiga itu sama seperti kakeknya Utsman yang kelima. Kita lihat ya, Utsman bin siapa tadi? Bin Affan bin Abil As, ini kakeknya yang pertama. Bin Umayyah kakeknya yang kedua. Bin Abdul Syam kakeknya yang ketiga. Bin Abdul Manaf kakeknya tingkat yang keempat. Oh berarti Utsman di tingkatan kakek yang keempat, kalau Nabi di tingkatan kakek yang ketiga. Nah adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dari sini ada garis kekerabatan antara Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nasabnya itu bertemu dengan
kakek yang sama dengan nasabnya Nabi SAW, yaitu di Abdul Manaf. Dan adik-adik, Utsman bin Affan itu dilahirkan di kota Taif 6 tahun setelah tahun gajah. Nabi Muhammad kan lahirnya di tahun gajah ya. Nah, berarti Utsman bin Affan itu selisih usianya 6 tahun lebih muda daripada usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dari segi usia memang berdekatan, dari segi kerabat juga berdekatan ya adik-adik ya. Masih ada hubungan di kakeknya Utsman yang keempat. Dan kalau Nabi itu di kakeknya yang ketiga ya, sama-sama di Abdul Manaf. Lalu kemudian bisa dikatakan juga punya hubungan berdekatan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu adalah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Adik-adik sekalian, Utsman itu menikah dengan putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah. Siapa namanya adik-adik? Ruqayyah. Nah, Utsman bin Affan itu sangat mencintai istrinya yaitu Ruqayyah yang merupakan putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah adik-adik, pada peristiwa perang Badar, istrinya Utsman yang juga anaknya Nabi yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha mengalami sakit yang parah ketika perang Badar yang terjadi tahun 2 Hijriah. Dan ini yang mengakibatkan Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar adik-adik karena harus merawat istrinya yang tercinta. Masya Allah ya. Nah adik-adik, setelah perang Badar selesai, kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar. Pasukan kaum muslimin itu pulang dan ternyata sudah mendapat kabar bahwa Ruqayyah yang tadinya sakit itu meninggal dunia. Qadarullah, putrinya Nabi yang juga menjadi istrinya Utsman bin Affan meninggal dunia. Lalu kemudian Utsman bin Affan sedih sekali dia. Ditanya oleh Nabi, kenapa bersedih? Karena terputusnya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kehilangan istrinya yang tercinta yang merupakan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad pun menikahkan kembali putri yang lainnya dengan Utsman bin Affan. Nah, putri yang kedua yang dinikahkan oleh Nabi, dinikahkan dengan Utsman bin Affan adalah putrinya Nabi yang bernama Ummu Kulthum yang dinikahi pada tahun 3 Hijriah. Nah, jadi adik-adik, Utsman bin Affan radhiyallahu an itu menikahi 2 putrinya Nabi, tapi tidak dalam satu waktu ya, berjeda waktu. Jadi yang pertama nikah dengan Ruqayyah, putrinya Nabi, tapi kemudian Ruqayyah meninggal dunia setelah beberapa hari setelah perang Badar ya. Kemudian Ruqayyah meninggal, maka Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Yang Ummu Kulthum ini juga wafat, meninggal dunia sebelum Nabi meninggal dunia adik-adik sekalian. Jadi wafatnya ini sebelum Nabi meninggal. Nah, tapi dengan menikahi 2 putri ini, inilah yang membuat Utsman bin Affan itu mendapatkan gelar, yaitu Dzunnurain. Apa gelarnya adik-adik? Dzunnurain. Apa gelarnya adik-adik? Dzunnurain. Apa gelarnya adik-adik? Dzunnurain. Udah Kak Erlan, jangan diulang-ulang terus. Ya biar ingat ya. Dzunnurain artinya adalah pemilik 2 cahaya. Kenapa digelari dengan 2 pemilik cahaya? Atau pemilik 2 cahaya ya, bukan 2 pemilik cahaya, pemilik 2 cahaya. Kenapa digelari dengan pemilik 2 cahaya? Karena Utsman bin Affan itu menikahi 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adik-adik, Nabi Muhammad itu kan orang yang terbaik ya. Dan pasti dia menikahkan putrinya, memilihkan laki-laki yang terbaik untuk putrinya. Betul tidak adik-adik? Betul. Nabi Muhammad pasti menikahkan putrinya dengan laki-laki yang terbaik. Dan adik-adik, 2 putrinya Nabi itu dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinikahkannya itu bersama siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an.
Jadi adik-adik, Utsman bin Affan itu ternyata adalah sahabat Nabi yang punya hubungan kekerabatan yang dekat ya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi apa? Ada nasab yang bertemu, yaitu di kakeknya Nabi Muhammad dan kakeknya Utsman bin Affan yang namanya siapa? Abdul Manaf. Lalu kemudian Kairan juga tadi lupa ngasih tahu kalau Utsman bin Affan itu punya nenek yang namanya Bidha bintu Abdul Muthalib. Bidha bintu Abdul Muthalib ini adalah bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat di garis silsilah keturunan, Utsman bin Affan itu sebenarnya keponakan jauhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini hubungan kekerabatan yang kedua ya. Jadi neneknya Utsman itu adalah bibinya Nabi. Lalu kemudian hubungan kekerabatan yang paling dekat adalah bahwa Utsman bin Affan itu adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Utsman bin Affan menikahi dua putrinya Nabi, yaitu Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal, lalu kemudian Utsman menikahi siapa? Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang menyebabkan kenapa Utsman bin Affan digelari dengan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti menikahkan putrinya, memilihkan lelaki yang terbaik untuk putri-putrinya. Betul tidak? Berarti Utsman bin Affan itu adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang punya sifat terpuji, laki-laki yang punya sifat mulia. Nah, seperti apa sih sifat-sifat terpujinya Utsman bin Affan? Dan apa-apa saja sih keutamaan serta kemuliaan dari sosok Utsman bin Affan radhiyallahu an? Mari kita belajar dan mengambil faedah dari sosok Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang pertama, Utsman bin Affan itu orangnya baik hati, jiwanya begitu santun, hatinya lembut, dan dia juga merupakan orang yang pemalu. Jadi malu itu kan sifat terpuji ya adik-adik. Karena Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Yang namanya malu, rasa malu itu bagian dari iman. Hukum asalnya yang namanya malu itu terpuji adik-adik. Kecuali kalau dalam belajar ya, kita nggak boleh malu-malu untuk bertanya, nggak boleh malu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kalau malu, hukum asalnya dia bagian dari iman ya adik-adik ya. Nah, ini sifat pemalu, sifat yang terpuji dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pernah suatu hari adik-adik, Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di rumahnya. Nabi sedang berbaring gitu ya. Sementara ada bagian dari kaki Nabi yang terlihat, karena Nabi berbaring dengan posisi yang menyebabkan kakinya Nabi itu terlihat. Nah, suatu kali adik-adik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminta izin untuk masuk ke rumahnya Nabi. Lalu kemudian Nabi pun mengizinkannya. Abu Bakar lantas masuk menemui Nabi, dan Nabi pun tetap berdiam sebagaimana posisi awal tanpa merubah posisi berbaringnya. Setelah ngobrol dengan Abu Bakar menyelesaikan keperluannya. Abu Bakar kemudian keluar. Lalu kemudian ada tamu lagi datang ke rumah Nabi, namanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab pun meminta izin untuk masuk. Lalu kemudian Nabi persilahkan untuk masuk. Lantas Umar masuk dan Nabi pun tetap berdiam sebagaimana posisi awal tanpa merubah posisi berbaringnya. Umar kemudian berbicara dengan Nabi, menyelesaikan segala kepentingan dan keperluannya. Lalu kemudian Umar pun keluar dari rumah Nabi SAW. Lantas kemudian adik-adik, ada tamu yang ketiga datang. Tamu yang ketiga ini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meminta diizinkan untuk masuk. Nah, sebelum Utsman masuk, Nabi kemudian merubah posisi duduknya.
Kalau tadi Abu Bakar sama Umar datang, Nabi tidak merubah posisi duduknya. Nabi tetap berbaring dan sebagian kakinya Nabi itu terlihat. Tapi ketika Utsman bin Affan izin mau masuk, Nabi kemudian merapihkan pakaiannya, lalu Nabi merubah posisi berbaringnya jadi posisi duduk. Utsman pun kemudian diizinkan masuk, lantas kemudian Utsman berbicara kepada Nabi SAW menyelesaikan keperluan dan kepentingannya. Ketika Utsman bin Affan pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, Abu Bakar tadi datang, Anda tidak bergerak. Umar bin Khattab datang, Anda juga tidak bergerak. Tapi ketika Utsman bin Affan yang datang, kenapa Anda jadi bergerak, Anda jadi duduk dan merapihkan pakaian Anda?" Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah." Kata Nabi SAW, tidakkah sepatutnya aku malu kepada seseorang yang para malaikat itu pun malu kepadanya. Masya Allah ya, saking pemalunya seorang Utsman bin Affan sampai-sampai malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi perbaiki posisi duduknya, Nabi rapihkan pakaiannya, karena Nabi tahu Utsman bin Affan itu orangnya pemalu. Dikhawatirkan kalau Nabi masih dengan posisi awal, ya, kaki Nabi masih kelihatan, posisinya posisi berbaring, takutnya Utsman bin Affan itu jadi malu dan tidak jadi mengutarakan apa kepentingan dan hajatnya. Ini juga menunjukkan adabnya Nabi SAW dalam memperlakukan para sahabatnya yang watak dan perilakunya itu berbeda, adik-adik. Nah, ini Nabi sebagai pengajar yang terbaik ya. Dia bisa memperlakukan orang dan mengetahui sifat dan karakternya seseorang. Dari kisah ini juga kita jadi belajar adabnya kalau mau masuk ke rumah orang, adik-adik minta izin dulu untuk masuk ya. Jangan selonong boy. Tahu selonong boy? Jangan asal masuk doang. Tidak salam, tidak minta izin masuk, tidak ketuk pintu. Nah, ketuk pintu adik-adik. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Baru dijawab salamnya, dibuka pintunya. Baru diizinkan masuk, baru kita masuk. Ya adik-adik ya. Gitu adab-adab di dalam bertamu. Termasuk juga kalau kita masuk ke dalam rumah sendiri adik-adik. Izin juga, minta izin untuk masuk, ucapkan salam, ketuk pintu. Termasuk bahkan pun mau ke kamar orang tua. Kalau mau ke kamar orang tua jangan langsung buka pintu masuk ke kamar. Nggak begitu adik-adik. Ketuk pintunya, izin sama ayah bunda, boleh nggak diizinkan masuk. Gitu adik-adik adabnya. Nih kita belajar dari hadis ini. Jadi apa aja pelajarannya tadi? Yang pertama, bagaimana Nabi memperlakukan sahabat yang karakter dan perilakunya berbeda. Nabi kalau sama Utsman, Nabi berbeda sikapnya. Lalu kemudian kita belajar adab-adab dalam masuk ke rumah orang, ya. Lalu yang ketiga, kita belajar dari hadis ini bahwa Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang sangat pemalu, ya. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi, para malaikat itu malu kepada Utsman bin Affan. Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Masya Allah ya adik-adik. Inilah sifat pemalunya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Betapa agung dan terhormatnya sahabat yang satu ini adik-adik. Sampai-sampai malaikat surga pun menaruh penghormatan khusus, merasa malu kepada sosok sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah adik-adik, tapi kalau dalam berbuat kebaikan, di dalam beribadah, nggak boleh malu-malu ya. Iya, nggak boleh malu-malu. Karena Utsman bin Affan pun memberikan contoh kepada kita. Kalau yang namanya berbuat kebaikan, harus semangat, harus tampil jadi yang terdepan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak boleh malu-malu kalau berbuat kebaikan, harus semangat.
berbuat kebaikan. Ya adik-adik ya? Iya, adik-adik tahu nggak sih kalau Utsman bin Affan itu adalah sahabat yang sangat semangat untuk berbuat kebaikan dan mengerjakan amal-amal taat. Apalagi kalau yang sifatnya itu berinfak, adik-adik. Masya Allah. Ini Utsman bin Affan itu luar biasa infaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah adik-adik suatu kali ya, kaum muslimin di kota Madinah di zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu menderita sebuah musibah, yaitu disitulah terjadinya masa-masa kekeringan, kemarau yang panjang, masa-masa sulit, sehingga adik-adik 1 tahun penuh itu tidak pernah turun hujan, sehingga mengakibatkan tanaman-tanaman itu layu dan mati. Masyarakat ditimpa bencana kelaparan. Adik-adik tahu tidak? Utsman bin Affan radhiyallahu an tampil sebagai pahlawan. Utsman bin Affan ya membawakan 1000 onta. 1000 onta yang datang dari Syam, di mana 1000 onta ini membawa biji-bijian dan perlengkapan serta kebutuhan pangan. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1000 onta yang membawa biji-bijian serta makanan itu diperuntukkan untuk kaum muslimin yang membutuhkan dan diberikan secara gratis cuma-cuma oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lihat bagaimana semangatnya adik-adik dalam berinfak, membantu saudara-saudara kaum muslimin yang sedang kesusahan. Ini dia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jiwa dermawannya juga dilihat dari kisah perang Tabuk, adik-adik. Perang Tabuk itu kan perang yang cukup meletihkan, adik-adik ya, sangat melelahkan, karena para sahabat Nabi ketika perang Tabuk itu harus pergi jauh, berangkat ke arah Syam, adik-adik, ke arah Palestina. Jauh sekali adik-adik perang Tabuk itu. Dan kurang lebih ada 30.000 pasukan. Jaisul Usrah namanya ya. Pasukan yang ketika itu dikatakan sebagai pasukan yang sedang tertimpa kesulitan, adik-adik. Dan Nabi SAW sabdakan, "Man jahaza jaishal usrah falahul jannah." Barang siapa yang memberikan perbekalan, menyiapkan bekal-bekal bagi pasukan yang sedang ditimpa kesulitan, falahul jannah, maka baginya surga. Utsman bin Affan untuk masalah yang berbau kebaikan, berinfak di jalan Allah, dia nggak malu-malu dan nggak pikir panjang. Dia jadi yang terdepan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang dermawan, adik-adik sekalian. Adik-adik tahu tidak apa yang sudah disiapkan oleh Utsman bin Affan untuk pasukan yang sedang ditimpa kesulitan ini? Utsman bin Affan ya mempersiapkan bekal 1/3 pasukan. Jadi kalau ada 30.000 pasukan, 10.000-nya dihandle sama Utsman bin Affan. Lalu kemudian Utsman juga menyiapkan 950 unta. Adik-adik tahu nggak satu unta harganya berapa? Kalau misalnya satu unta harganya 50 juta, kaliin dengan 950. Ada berapa itu? Banyak, Kak Erlan. Iya, Kak Erlan juga males ngitung ya. 950 kali 50. Biar enak gini aja deh, 1000 dikali 50 berarti berapa? Ada 50.000 juta. 50.000 juta itu berapa coba adik-adik? 50.000 juta berarti 50 miliar adik-adik, hanya untuk beli onta loh. Bayangin infaknya. Nggak cuma di situ, nggak cuma 950 onta. Utsman bin Affan juga mempersiapkan 50 kuda. Dan yang ini yang paling mencengangkan, Utsman bin Affan mempersiapkan juga 1000 dinar untuk bekal dan persiapan pasukan Jaisul Usrah di perang Tabuk tersebut. 1000 dinar adik-adik. Ini nilainya bermiliar-miliar. Ini nilai yang tidak sedikit di zaman itu adik-adik. Luar biasa. Ini infaknya Utsman bin Affan untuk Islam, untuk kaum muslimin adik-adik. Lihat bagaimana Utsman bin Affan itu tidak pikir panjang kalau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan
sifat dermawannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada satu kisah lagi. Ada satu kisah lagi yang menunjukkan dermawannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kisah ini Kak Erlan kasih judul namanya Bi'rur Rumah. Adik-adik, judulnya adalah Sumur Rumah. Sumur Rumah. Sumur rumah itu adik-adik adalah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi adik-adik. Yang dimiliki siapa? Oleh orang Yahudi. Dulu ya, ketika kaum muslimin sudah bertempat tinggal di Madinah ya, berarti ini peristiwanya setelah hijrah. Kaum muslimin itu adik-adik mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka harus ngambil air dari sumurnya orang Yahudi. Namanya adalah sumur rumah. Namanya adalah sumur rumah. Sumur rumah ini adalah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dan kaum muslimin yang mau ngambil air dari sumur rumah ini harus bayar dan beli airnya kepada orang Yahudi. Bayangin adik-adik, di masa-masa yang sulit, ekonomi sahabat ketika itu belum begitu baik, mereka setiap hari harus ngeluarin uang untuk beli air. Adik-adik repot gak kira-kira? Repot banget. Bayangin adik-adik, air itu kan kita butuhin setiap hari. Kalau gak minum pakai air gimana? Emang bisa minum pakai debu? Gak bisa. Minum harus pakai air. Kita mau wudhu pakai apa? Pakai air. Kita mau mandi pakai apa? Pakai air. Air itu kebutuhan yang penting di dalam kehidupan kita. Dan bayangkan adik-adik, kaum muslimin Madinah ketika itu, kalau mereka ingin air, mereka harus ngambil dari sumur, dan tiap ngambil air itu harus bayar kepada orang Yahudi. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian sabdakan kepada para sahabatnya. Nabi motivasi para sahabatnya. Kata Nabi SAW, "Man hafara rumata falahul jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa membeli sumur rumah ya, mengambil alih kepemilikan dari orang Yahudi itu tadi, falahul jannah, maka baginya surga. Wah, ini Utsman bin Affan setelah ditawari oleh Nabi SAW seperti ini, maka Utsman bin Affan pun tampil sebagai orang yang terdepan. Dia semangat sekali mau membeli sumur rumah dari orang Yahudi ini, lalu pengen diberikan kepada kaum muslimin. Tapi singkat cerita adik-adik, orang Yahudi ini awalnya menolak adik-adik tawaran Utsman. Karena ini kan sumber pemasukan yang sangat menghasilkan buat orang Yahudi itu tadi. Makanya kalau dijual sumurnya kepada Utsman, maka ini tentu sangat-sangat merugikan si orang Yahudi ini. Lantas kemudian Utsman bin Affan itu orangnya pintar juga adik-adik. Dia dekati orang Yahudi ini ya. Kemudian akhirnya Utsman pun tawari, mau nggak kalau saya beli sumur ini, kita bagi dua, setengah-setengah, 50%, 50%, 50-50 gitu ya. Jadi gini, satu hari saya pakai, satu hari besoknya kamu yang pakai. Jadi saya beli sumur ini dengan harga yang mahal, itu pun kamu masih punya kepemilikan setengah bagian. Jadi kamu pun nanti masih bisa menjual air sumur ini di hari dimana gilirannya orang Yahudi ini adik-adik. Bayangkan adik-adik, Utsman bin Affan pinter nih strateginya. Utsman bin Affan bilang, gimana kalau saya beli setengah bagian. Jadi kita jadwalin, satu hari saya, satu hari kamu, satu harinya Utsman, satu harinya orang Yahudi. Dan tentu saja di awal Utsman bin Affan membeli ini dengan harga yang mahal. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi ini pun akhirnya menerima tawaran Utsman. Gimana nggak menerima? Dibelinya dengan harga yang mahal, dan dia juga sebenarnya masih punya hak kepemilikan, ya nggak? Dia masih punya jatah. Masih punya jatah satu hari yang itu khusus buat dia. Jadi bergantian.
1 hari buat Utsman, 1 hari buat Yahudi. Besoknya 1 hari buat Utsman, besoknya lagi 1 hari buat orang Yahudi. Begitu seterusnya adik-adik. Dia pikir, kan masih dapat jatah hari juga ya. Begitu pikir orang Yahudi. Sudah dapat uang, dibeli sama Utsman, dia juga bisa tetap dapat uang dari kaum muslimin yang beli air ketika jatah harinya dia, adik-adik. Nah, adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya deal. Dung. Harga pun disepakati, jual beli pun terjadi, dan adik-adik kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Utsman bin Affan pun jadi memiliki setengah bagian dari sumur tersebut. Setengah bagiannya tetap milik orang Yahudi. Tapi uniknya Utsman bin Affan, ketika sudah sampai di giliran harinya Utsman itu tidak menjual airnya, adik-adik. Utsman memberikan gratis cuma-cuma buat kaum muslimin yang membutuhkan. Sehingga adik-adik, ketika tiba gilirannya orang Yahudi yang kedapatan untuk mengelola sumur tersebut, kaum muslimin gak ada yang beli air lagi sama dia. Kenapa gitu, Kak Erlan? Karena kaum muslimin ngambil airnya ketika jatah giliran harinya si Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya orang Yahudi ini merasa sumur ini tidak menguntungkan lagi buatnya. Akhirnya Utsman pun menawarkan untuk membeli semua sumurnya. Akhirnya sumur itu secara keseluruhan dijual kepada Utsman bin Affan. Lantas kemudian Utsman bin Affan pun mewakafkan sumur rumah tersebut, ya, lalu diberikan secara gratis kepada masyarakat kaum muslimin. Kabarnya adik-adik, bi'rur rumah itu bukan rumah beneran ya, rumah itu namanya adik-adik ya. Bi'rur rumah, yakni sumur rumah, itu sampai sekarang airnya masih mengalir, adik-adik. Dan bayangin pahala jariah yang didapatkan oleh Utsman bin Affan yang sudah mewakafkan sumur itu kepada kaum muslimin sejak 1400-an tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, inilah semangat berinfaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian singkat cerita adik-adik ya, ini waktu kita terbatas soalnya ya, Kak Erlan langsung ceritakan bahwa Utsman bin Affan itu nanti menjadi pengganti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab sudah wafat adik-adik ya, yang menggantikan adalah Utsman bin Affan. Kok bisa Utsman, Kak Erlan? Iya, jadi ceritanya sebelum Umar bin Khattab wafat, Umar bin Khattab itu berwasiat dan berpesan kepada 6 orang pilihan. 6 orang pilihan ini disuruh Umar untuk berembuk dan memutuskan di antara mereka siapa yang layak jadi khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Nah, 6 orang itu adik-adik, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. 6 orang ini berembuk adik-adik. Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah berembuk adik-adik. Lalu kemudian mereka memutuskan dan membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk jadi khalifah sebagai pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan kurang lebih memimpin selama 12 tahun adik-adik, dan 6 tahun pertama itu adalah masa-masa yang dirasa paling makmur adik-adik, paling nyaman, paling sentosa, paling sejahtera kaum muslimin ketika itu adik-adik. Utsman bin Affan juga banyak prestasinya ketika memimpin sebagai khalifah adik-adik. Di antaranya adalah Utsman bin Affan itu sukses memperluas kawasan Islam adik-adik. Jadi Utsman bin Affan banyak membuka daerah-daerah kaum muslimin adik-adik ya, sehingga orang-orang yang tadinya tidak Islam jadi Islam di daerah tersebut. Nah, ada perluasan ke arah barat, ke arah benua Afrika tuh adik-adik, sampai ke wilayah Maroko. Ini di zamannya Utsman bin Affan perluasannya. Lalu kemudian ke arah timur, Utsman bin Affan memperluas kawasan Islam sampai ke wilayah Afghanistan, Masya Allah. Dan ke wilayah utara sampai ke negeri yang bernama Armenia dan Azerbaijan.
Pernah dengar nggak negara ini? Yang jelas ini daerah negara yang jauh adik-adik, dan Islam sampai seluas itu kawasannya adik-adik. Masya Allah ya. Ini prestasinya Khalifah Utsman bin Affan. Dan di zamannya Utsman bin Affan juga pertama kali ada angkatan laut kaum muslimin. Nah, angkatan laut pertama kaum muslimin itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Siapa panglimanya? Siapa pimpinan tertinggi angkatan lautnya? Utsman bin Affan menunjuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, yang nanti adik-adik setelah Khalifah Ali, setelah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib memerintah dan kemudian Ali wafat, digantikan nanti sama Muawiyah. Tapi bukan Khulafaur Rasyidin kita sebutnya, tapi dia adalah dinastinya Bani Umayyah. Nah, sebenarnya Utsman bin Affan dengan Muawiyah ini ada hubungan kekerabatan adik-adik. Karena Utsman bin Affan tadi namanya siapa? Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Kalau Muawiyah tadi siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nah, makanya dinamakan dinastinya dengan dinasti Bani Umayyah. Karena dari nama kakek-kakek mereka yang namanya Umayyah. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya prestasinya Utsman bin Affan. Jadi tadi apa saja? Perluasan kawasannya kaum muslimin sampai ke Maroko, sampai ke Afghanistan, sampai ke Armenia dan Azerbaijan. Lalu kemudian di masanya Utsman juga adanya angkatan laut yang pertama ya adik-adik ya. Lalu kemudian di masanya Utsman bin Affan juga dibukukan Al-Quran dan diperbanyak. Karena adik-adik ketika itu kan wilayah kaum muslimin makin meluas ya adik-adik ya. Dan sehingga bahasanya kaum muslimin ketika itu kan ketika daerahnya itu bukan daerah Arab, maka mau tidak mau harus menyesuaikan dengan bahasa Arab adik-adik. Dan banyak kaum muslimin yang ketika itu belum pandai bahasa Arab karena bukan daerah kawasannya orang-orang Arab gitu adik-adik ya. Nah, makanya kemudian ada banyak perdebatan adik-adik ketika itu tentang cara membaca Al-Quran. Maka kemudian Utsman bin Affan pun mengambil keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran ya. Maka kemudian disalin ulang tuh, ada satu naskah Al-Quran yang dipegang oleh Hafsah. Maka kemudian Utsman meminjam kepada Hafsah untuk disalin ulang. Yang disuruh menyalin ulang ketika itu ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Siapa saja tadi? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, kemudian Sa'ad bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith. Mereka lah yang ditugaskan oleh Utsman untuk menyalin Al-Quran. Nah, setelah selesai, salinannya itu tadi disebarluaskan ke seluruh daerah-daerah kaum muslimin. Dan Al-Quran tersebut dijadikan pedoman untuk membaca, belajar, menghafal, dan mengajarkan Al-Quran. Makanya kita kenal sekarang ini Mushaf Utsmani. Karena ini Utsman bin Affan yang punya inisiatif untuk membukukan, menyeragamkan, sehingga bisa dipelajari dan tidak diperdebatkan oleh kaum muslimin. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan itu juga merupakan orang yang sangat perhatian dengan Al-Qur'an ya. Makanya pernah suatu kali Utsman bin Affan berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kata Utsman bin Affan, sekiranya hati-hati kalian itu masih suci, maka niscaya hati kalian itu tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah merasa puas dari firman-firman dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Ini perkataannya bagus adik-adik ya. Jadi kalau pengen lihat hati kita bersih atau tidak, maka lihat seberapa dekat jarak kita dengan Al-Quran. Kalau sering baca Al-Quran, itu tanda-tanda hatinya bersih. Kalau mudah untuk menghafal ayat Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, itu tanda-tanda hatinya bersih. Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan kemudian syahid ya adik-adik ya. Dia dibunuh oleh orang, dan ini juga yang sebenarnya sudah diperkirakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pernah ketika peristiwa di atas Gunung Uhud adik-adik, ketika itu Gunung Uhud bergetar. Lantas kemudian
Nabi SAW katakan, "Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna ma alaika nabiyun wasiddiqun wasyahidan." Tenanglah wahai Uhud. Kenapa? Karena sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, wasyahidan, dan 2 orang yang syahid. Siapa 2 orang yang syahid ini? Yang ketika itu sedang bersama Nabi adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan benar saja Umar bin Khattab meninggal dunia kan ya. Meninggal dunia dibunuh oleh orang dan syahid. Nanti kita ceritakan pekan depan tentang Umar bin Khattab ya, insyaallah ya. Utsman bin Affan juga syahid. Nah, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Utsman bin Affan adalah orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga ya. Sebagaimana di hadis 10 orang yang dijamin masuk surga itu kan ada wa Utsman fil jannah kata Nabi ya, dan Utsman itu masuk ke dalam surga. Lalu tadi juga Nabi juga sudah jamin barang siapa yang membeli sumur rumah falahul jannah, barang siapa yang mempersiapkan pasukannya Jaisyul Usrah ya, mempersiapkan bekal-bekalnya pasukan yang sedang kesulitan, falahul jannah, maka ini adalah balasan yang telah dijanjikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya waktunya kerasa kurang nih adik-adik mau bahas semua keutamaan Utsman bin Affan. Tapi izinkan Kak Erlan di kesempatan terakhir ini untuk mengulang apa-apa saja keutamaan dari sosok Utsman bin Affan ya. Yang pertama tadi apa? Utsman bin Affan itu punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi ya. Neneknya Utsman itu bibinya Nabi. Terus dengan Nabi ketemu di nasab kakek yang keempat. Kalau Nabi kakek yang ketiga ya. Lalu kemudian kekerabatan dekat lainnya apa? Utsman bin Affan itu adalah menantunya Nabi. Bahkan dia menikahi 2 putrinya Nabi. Makanya digelari Utsman bin Affan dengan Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya. Lalu kemudian apalagi keutamanya Utsman? Utsman itu adalah orang yang pemalu. Sampai-sampai malaikat pun menghormati dan malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi untuk berbuat kebaikan, untuk berdakwah, berjuang dan berinfak di jalan Allah, Utsman gak malu-malu adik-adik. Utsman itu yang paling semangat justru malah ketika berinfak dan berderma. Utsman bin Affan jiwa dermawannya itu luar biasa. Apa saja peristiwa yang membuktikan kalau Utsman bin Affan itu dermawan? Yang pertama adalah ketika Jaisyul Usrah ya, pada perang Tabuk, Utsman bin Affan itu bersedekah memberikan 1000 dinar, 950 onta dan 50 kuda. Sepertiga pasukan dihandle dan di cover semuanya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu kemudian kisah berikutnya yang menunjukkan kedermawanan Utsman pada peristiwa sumur rumah ya, di mana dia sangat cerdik ya adik-adik ya, membeli sumur ini dari orang Yahudi lalu mewakafkan kepada kaum muslimin. Lalu kisah kedermawannya Utsman yang ketiga adalah ketika Utsman bin Affan bagi-bagi makanan di saat kaum muslimin mengalami bencana kelaparan. Ya, ini ketika kemarau yang panjang di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. 1 tahun penuh nggak turun hujan, sampai-sampai tanaman itu mati sehingga kesulitan mencari bahan pangan. Utsman bin Affan berinfak, bersedekah dengan membawakan 1000 onta yang bawa biji-bijian dan perlengkapan makanan. Bahan-bahan makanan dibawa semua sama 1000 onta itu adik-adik dari Syam dibawa ke daerah Madinah untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ini dermawannya Utsman bin Affan. Lalu kemudian kita juga tadi bahas prestasi-prestasinya Utsman ketika dia memimpin sebagai khalifah. Dibukukannya Al-Quran, kemudian ada angkatan laut yang pertama ya. Lantas kemudian perluasan wilayah kaum muslimin yang semakin mendunia adik-adik ya. Ke barat diperluas, ke timur diperluas, ke utara diperluas. Dan Utsman bin Affan mati syahid dan sudah dijanjikan oleh Nabi dia akan menjadi orang yang menjadi penghuni surga. Adik-adik sekalian, demikianlah adik-adik kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita jadi makin cinta dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an,
Dan Kak Erlan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak kajian kita sore hari ini. Dan Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru di sini ya, yang sudah merekam kajian ini hingga bisa terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Kak Erlan juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap media dari Art Visi ya dan Media Sunnah yang sudah merelay kajian kita sore ini. Ada dari Bontang Mengaji, ada dari Radio Muslim Jogja, Muslim Muda Oku Timur, Baitul Muslimin ICBM, MKSS TV, Safdah TV, Cikarang Mengaji, Masjid Nurullah Kalibata City, Hijrah TV, Tauhid Channel, Bima Mengaji, Rifkon TV Banjarmasin, Salaf Ittiba, Linggau Mengaji, dan Rosyad TV. Masya Allah, ada 15 lebih yang merelay kajian hari ini adik-adik. Semoga membuat adik-adik jadi semakin dimudahkan untuk bisa mendengarkan cerita-cerita dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Baik adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, demikianlah cerita kita dari sosok Utsman bin Affan yang dia adalah penghuni surga, yang dia digelari dengan Dzunurain, yang dia adalah orang yang syahid, sangat pemalu dan sangat dermawan. Mari kita teladani sifat-sifat terpuji dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan demikianlah adik-adik kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah buat Kak Erlan sendiri dan juga adik-adik sekalian. Insya Allah hari Rabu nanti kita sambung lagi adik-adik ya. Nanti hari Rabu sore kita bahas tentang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Seperti apa cerita-ceritanya? Mari kita tonton lagi ya adik-adik ya. Tetap semangat belajar mencintai sahabat Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Nabi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.